Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini perjalanan pagi mau menuju ke masjid dari hotel. Ya, kita banyak pertokoan. Kita menyeberang, hati-hati. Ini di depan hotel juga banyak pertokoan. Ini kamar Asia supermarket. Sampai hari kedua sama sekali belum jalan-jalan ke supermarket karena lebih memfokuskan untuk ibadah dulu. Ini ada supermarket, ini ada toko juga. Kita ambil lurus saja biar nanti langsung. Ada kucing Pak? Tuh ada meong Ada kucing buang. Ini ada hotel Maden. Kita berada di jalan persis menuju ke Masjid Nabawi. Ya. Depan rame-rame orang menunaikan ibadah sholat subuh. Dadah. Oh, ini di apoteknya. Ada hotel di depan. Oke, kita menyeberang jalan paralelnya. Ada jalan. Jangan mobil lewat dulu. Ya, kita lewat dulu. Ya, jadi jam 2:30 ini sudah seramai ini. Artinya di Masjid Nabawi 24 jam aktivitasnya. Jadi bergantian tamu Allah menghadiri masjid suci ini untuk melakukan ibadah. Ya. Di sini ada Masjid Sabak, Al-Ma'ah dan Baku Komah di Masjid Nabawi. Ini masih pertokoan. Jadi sepanjang jalan menuju Masjid Nabawi ini perhotelan yang bawahnya didominasi oleh pertokoan. Nah, ini masih ada satu bangunan yang masih dalam proses penyelesaian. Masya Allah, 24 jam masjid ini beroperasi. Nah, ini yang menarik, ada satu hotel nih yang paling dekat, Hotel Daf'al Taqwa. Daf'al Taqwa ini hanya berdampingan halaman. Ini menarik kalau bisa bermalam di sini, atau kita juga bisa belanja di sini. Taiba Shopping Center ini di seberangnya. Ya, ini masih posisi menuju ke Masjid Nabawi. Nanti di situ ya.
Oke, jadi sangat besar sekali, tapi di sini untuk payung-payungnya belum membuka, karena membuka memang kalau sudah pada sholat duha. Nih masih banyak payung-payung di halaman masjidnya belum membuka, tapi kita insya Allah sholatnya akan masuk ke dalam masjidnya. Untuk sholat di dalam masjid ini memang dipisahkan. Untuk yang perempuan atau wanita nanti ada di pintu atau gate yang 16 kalau nggak salah ke sana. Kemudian untuk 18, 19, 20 itu sampai 24 itu untuk laki-laki, kemudian 25 di sana untuk perempuan lagi. Nah ini jadi untuk perempuan nanti itu di sebelah kanan kiri dari gate laki-laki. Nah di halaman depan ini yang nanti kalau siang bisa tertutup oleh tertutup oleh payung, ini bisa juga untuk sholat berjamaah, dan di sini laki-laki perempuan itu bergabung. Ya sempat kaget karena tiba-tiba ada belalang menempel di sini. Jadi kita akan menuju ke gate 20 untuk masuk ke dalam masjidnya. Ya ternyata di sini juga banyak orang yang mengambil gambar, video. Itu juga banyak hotel-hotelnya. Nah di ujung sana ini adalah untuk toilet khusus untuk laki-laki. Kemudian kalau kita melihat juga ada tempat minum di situ, tapi tempat minum itu bukan air zam-zam. Jadi air zam-zam disediakan di dalam masjid. Kemudian di sana itu tempat minum, terus di sebelahnya lagi itu nanti ada tempat untuk berwudu. Jadi insya Allah berwudunya itu cukup banyak. Ini di sebelahnya toiletnya juga ada tempat berwudu. Oke, kita akan masuk ke, ini ada pintu 21. Kemudian di sini ada pintu 20. Insya Allah kita akan masuk lewat pintu 20. Nah sebelum masuk sandal. Nah ada satu yang menarik lagi. Untuk suplai air zam-zam ini disiapkan setiap saat. Jadi ini di dalam penuh dengan air zam-zam. Nanti kita lanjutkan setelah di dalam, kita melepas sandal dulu. Baik, setelah kita melepas sandal, nanti kondisi kita udah tidak pakai sandal. Ini kita akan masuk ke pintu 20. Ya, ada suplai untuk air zam-zam. Ini cukup banyak suplainya yang untuk mengganti atau merefill dari tempat-tempat yang nanti disediakan untuk air zam-zam. Jadi seperti di situ itu ada suplai untuk air zam-zam. Banyak tempat yang disediakan. Ini ada air zam-zam. Insya Allah nanti kita akan minum air zam-zam sebelum melaksanakan ibadah sholat subuh. Namun karena waktunya juga masih cukup panjang untuk menuju ke azan pertama subuh, kita insya Allah akan melakukan sholat sunnah dulu. Dari tahiyatul masjid, sholat hajat, sholat taubat, sholat tahajud, dan juga sholat hajat. Kemudian dilanjutkan zikir-zikir. Insya Allah dengan durasi waktu cukup sehingga sampai menuju ke azan kedua yang kemudian dilanjutkan dengan iqamah. Buat apa di antara rumah Nabi SAW dengan mimbar? Untuk pintu-pintunya itu cukup banyak. Jadi ini tadi hanya salah satu contoh pintu 20, kemudian ada 21, 22, 23 sampai berputar sana. Dan kalau kita sampai ke ujung dari jalan ini, nanti kita di sebelah kiri akan ada kubah hijau atau makam Rasulullah SAW. Ya, jadi ini saya videokan di hari kedua saya melaksanakan ibadah sholat subuh yang
bertepatan dengan hari Sabtu tanggal 6 bulan Desember tahun 2024. Nah, di tengah-tengah antara masjid ini terdapat juga untuk payung-payungnya yang sudah mengembang. Jadi payung di sini memang tidak menutup, tidak seperti di halaman depan. Kita lihat. Jadi ini selama 24 jam ini tidak menutup. Nah, beberapa saat kita nanti akan bisa melihat kubah hijau yang ada di sebelah kiri, dan disitulah tempat makam Rasulullah. Tapi mungkin di subuh ini saya akan mengambil tempat tidak terlalu ke depan, nanti biar keluarnya tidak terlalu lama. Jadi ini bisa kita putuskan nanti apakah kita akan ngambil di ujung sana dekat pintu keluar, ataukah kita akan di ujung paling depan. Nah, ini tergantung keinginan kita. Karena misalkan saya di sini pun nanti juga akan penuh setelah mendekati sholat subuh. Baik, kita putuskan ngambil di dekat air Zam-Zam di sini. Biar mungkin kita bisa menikmati untuk air Zam-Zam. Ya, insya Allah saya akan mengambil sholat di sini. Ini ada satu tempat air Zam-Zam, kemudian juga dibacakan Al-Quran. Jadi kita mungkin nanti kita membaca. Ya, kita akan mengambil di sini. Oke. Kita bentangkan sajadah. Mungkin yang di sini juga tidak semua jamaah itu membawa ya, tapi insya Allah saya bentangkan sajadah yang mana sajadah ini biasa saya pakai untuk beribadah di Jogja. Jadi ini mengikuti saya sampai ke Masjidil Haram. Oke, jadi mungkin itu untuk informasinya. Nanti kita lanjutkan setelah sholat subuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.